usah di ini ya. Nah, Hiraukan ya. kamu yang mengganggu tempat ini. Kenapa Anda mengganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya pemirsa, tim Menyidak Misteri mohon maaf karena beberapa minggu yang lalu ya kita nggak bisa upload dikarenakan kesibukan masing-masing para kru, para tim, dan akhirnya alhamdulillah kesibukan sudah diselesaikan dengan baik dan kita bisa berjumpa lagi dalam acara Menyidak Misteri. Kemasukan sosok bersama Ki Syamsul Arifin. sebelah mana tadi N? Ya, baik pemirsa, kali ini saya akan menunjukkan tips yaitu pernafasan ya, yaitu jurus pernafasan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang mana pernapasan ini bisa dilakukan setelah pengisian ketiga dari saya. Kemudian pernapasan ini juga salah satunya untuk menghimpun energi dari alam untuk meningkatkan kekuatan Reiki ya, atau yang lebih jelasnya yaitu menciptakan energi magnet dalam tubuh yang mana sangat banyak manfaatnya, salah satunya juga untuk pukulan jarak jauh dan banyak lagi, salah satunya juga pengobatan dan lain-lain. Baiklah pemirsa, setelah melakukan pernapasan yang sudah nantinya akan saya praktekkan di sini, baru bisa mengamalkan amalan dari ayat kursi yang saya unggah videonya beberapa bulan yang lalu. Oke pemirsa, sebelum kita melakukan pernafasan ini, kita cek dulu sesuatu yang menempel dalam tubuh kita. Pertama, yaitu benda yang berbentuk logam seperti cincin, ini wajib dilepas. Kemudian jam, kalung, itu wajib dilepas. Artinya tidak ada satu benda metal pun atau logam pun yang menempel dalam tubuh. Terus kemudian tentunya kita mulai membuka baju kita agar serapan dari energi alam itu sempurna masuknya. Ya pemirsa, di sini akan saya tunjukkan beberapa tips, beberapa gerakan pernafasannya. Itu ada 5 jurus ya, ada 5 jurus. Yang mana 5 jurus ini mempunyai kemampuan masing-masing. Ada kekuatannya yang untuk menusuk, ada juga untuk menahan, ada juga untuk mendorong, ada juga untuk membanting, dan ada juga pernafasan untuk tarik dan pernapasan untuk buang atau pelempar. Nah, ini biasanya nanti digunakan saat ada kesurupan, saat dia melarikan diri. Kita nggak perlu mengejar, kita cukup menahannya dari jarak jauh atau ditarik, dia akan datang sendiri. Insya Allah seperti itu.
himbauan saya, gunakan ilmu ini nanti untuk kebaikan nantinya. Oke, baik pemirsa, saya akan contohkan, tapi saya nggak akan buka ini semua ya. Dan saya juga nggak akan buka aurat saya, jadi kita langsung aja. Ya pemirsa, untuk gerakan jurus pertama saya akan contohkan dan fungsinya akan saya jelaskan. Ya, jadi penjelasan dari jurus tadi yaitu 8 kali langkah siksak. 8 kali langkah siksak, tidak memakai alas kaki ya. Terus kemudian cara pernapasannya saat seperti yang saya contohkan tadi. Ini kita tarik nafas, tahan di perut, posisinya di bawah pusat, menahannya di situ. Terus kemudian saat kita maju tadi, itu nafas tetap ditahan, tangannya didorongkan. Itu tahap pertama. Cara pelatihannya yaitu 2 gerakan, 1 nafas. Dalam gerakan itu adalah 8 gerakan. Setelah 8 gerakan, kembali lagi 8 sampai diulang lagi 8 kali 8. Artinya 8 kali 8 gerakan. Insya Allah bisa dipahami ya. Terus zikirnya, zikir syir, saat kita melakukan penarikan nafas, yang kita baca adalah ya hayyu ya. Saat kita melepaskan qayyum, tapi dalam hati. Tapi dalam hati. Itu tadi penjelasan tentang jurus pertama. Penjelasan dari 8 kali 8 artinya begini. Saat kita mempraktekkan jurus tersebut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini 8. Kemudian kita kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu baru 1 hitungan. Sementara yang saya katakan tadi 8 kali. Kembali lagi 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8 baru 2 hitungan. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8 baru 3 hitungan. Jadi sampai 8 hitungan. Oke, baik. Sekarang kita menginjak jurus yang kedua. Untuk yang kedua hitungannya sama, cuman gerakannya berbeda. Yang tadi tujuannya untuk menahan, sekarang tujuannya untuk mendorong ya. Ini tidak boleh lepas, jadi cukup segini. Ya pemirsa, untuk yang kedua tadi saya jelaskan fungsinya untuk mendorong. Jadi yang pertama tadi untuk menahan,
itu juga bisa untuk mendorong, tapi yang kedua ini khusus untuk mendorong. Jadi posisi tangannya saat pengambilan nafas dalam hati mengucapkan ya hayyu ya seperti ini, kemudian diangkat. Bagi yang sudah mempunyai energi, di sini dia akan terasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di telapak tangan kita, seperti berat, seperti magnet. Kemudian saat kita melepaskan, itu dibaca qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Sama dengan yang pertama. Ya hayyu ya qayyum. Baik pemirsa, sekarang kita menginjak yaitu jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga ini berfungsi untuk menjatuhkan. Kita bisa untuk berlatih dengan kawan kita, yaitu latihan copetan ya, latihan copetan, yang mana kita memegang dompet, kemudian ada kawan kita dari belakang tiba-tiba mencuri dompet kita, diambil dompet kita, kemudian dia lari dengan ambisi ingin menyelamatkan diri. Nah, untuk pengetesannya itu bisa tarik, kemudian kita jatuhin ke tanah, maka kawan kita yang membawa dompet tadi, orang yang membawa dompet tadi, dia akan jatuh tersungkur di tanah. Setelah kita jatuhkan dia ke tanah, kita kunci. Sehingga kita mendekati mereka, dia nggak akan bisa bangun sebelum kita buka kuncinya. Insya Allah. Bagaimana cara niat kuncinya? Itu dengan niat kita sendiri, niat batin kita. Oke baik, kita akan praktekkan jurus yang ketiga, ya, yaitu untuk menjatuhkan. Untuk keterangan, gerakan dari tangan dan kakinya sama, zigzag. Nah, tangannya yang berbeda saat penarikan, ya, dari sini, satu, kemudian dijatuhkan, ya, seperti ini. Lebih sempurnanya lagi apabila disentuhkan ke bumi. Dua, ya. Itu fungsinya untuk menjatuhkan, baik dia lari ataupun dia dalam keadaan sembunyi bisa kita jatuhkan, insya Allah. Jadi untuk hitungannya sama, 8 kali langkah, berangkat pulang 8 kali langkah, itu baru satu hitungan. Berangkat pulang 2 hitungan, berangkat pulang 3 hitungan, sampai ke 8 hitungan, ya. Baik, sekarang kita menginjak jurus yang keempat. Yang keempat adalah tusukan. Sasarannya mana? Sasarannya adalah ulu hati. Sasarannya ulu hati. Untuk praktek pernafasannya, langkahnya sama, cuman yang berbeda adalah bentuk tangan kita. Yang tadinya, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga ke bawah, yang keempat adalah tusukan, seperti ini. Oke baik, kita akan praktekkan yang keempat. Tarik nafas.
adalah yang keempat. Yang keempat ya benar. Jadi berfungsi untuk melumpuhkan atau mungkin bisa juga mematikan lawan. Itu yang keempat. Posisi tangannya, gerak tangannya. Pertama ambil ya hayu ya. Ini seperti ini. Ya hayu ya. Nusuk. Fungsinya untuk menusuk. Kemudian kita lanjut ke 5. Untuk yang kelima ini juga menusuk ya, menusuk. Sasarannya adalah ulu hati dan jantung. Ulu hati dan jantung. Oke, kita akan praktekkan yang kelima. Ya, untuk proses yang kelima ini diperlukan fokus, ya, fokus. Kalau fokusnya kita ke jantung dan ulu hati, maka sasarannya ke situ kenanya. Kalau fokus kita ke paru-paru, maka ke situ juga kenanya. Kalau fokus kita ke pencernaan, ke usus, ke lambung, maka di situ juga kenanya. Jadi posisi tangannya, ambil 1, ini tarik nafas, 2, ini juga tidak boleh lewat, jadi itu adalah gerakan yang kelima. Baik pemirsa, dari cara belajarnya, usahakan untuk yang pertama sampai yang kelima, itu pertama adalah satu gerakan satu nafas. Contoh, tarik, itu satu gerakan satu nafas. Kemudian yang selesai nanti 8 langkah, 8 kali 8 langkah dan 8 kali pulang balik, baru kemudian dipakai 2 gerakan 1 nafas. Contoh, dan begitu selanjutnya 3 gerakan 1 nafas, 4 gerakan 1 nafas, 5 gerakan 1 nafas, sampai 8 gerakan 1 nafas. Bagi yang sudah besar energi prananya yang masuk ke dalam tubuh, para pemirsa tidak boleh terkejut apabila nantinya akan mengalami energi itu balik. Itu menandakan bahwa energi pernafasan kita sudah cukup lumayan. Contoh, semakin kuat energi kita, maka dorongan yang kita rasakan juga akan semakin besar. Baru 1 kali nafas, semakin besar energi yang kita miliki, maka akan semakin besar dorongan yang akan kita rasakan. Oke pemirsa, itu adalah gerakan pernafasan
yang saya berikan kepada pemirsa tercinta ya. Tapi bisa ini dilakukan, bisa Anda praktekkan setelah pengisian yang ketiga dari saya. Dan pernafasan ini adalah dasar dari amalan yang ayat kursi yang beberapa bulan yang lalu saya unggah. Baik, mungkin untuk jurus pernapasan yang bisa saya berikan ini dulu tingkat dasar. Untuk berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang pernafasan tarik dan pernapasan buang. Ini memang perlu dengan konsentrasi tinggi. Ya, pemirsa, yang saya praktekkan tadi, pernafasan jurus tadi atau jurus pernapasan tadi itu bisa kalau dilatih, kalau dilakukan itu mungkin untuk 1 hari belum cukup waktunya. Artinya berangsur-angsur aja. Untuk 1 hari yaitu melakukan jurus yang pertama. Hari berikutnya, besoknya baru melatih jurus yang kedua. Hari berikutnya begitu juga yang ketiga, keempat ataupun kelima. Karena kalau kita ambil dalam 5 jurus dalam 1 hari, sepertinya nggak akan mampu ya. Mungkin terlalu capek sekali, apalagi bagi yang sudah berumur. Nah, itu mungkin sudah nggak tahan lagi fisiknya. Terus lebih mudahnya yaitu tadi memakai 5 hari aja. Nah, setelah itu nanti baru kita melakukan penggabungan dari jurus 1 sampai ke 5 ya. Dari jurus 1, terus kemudian 2, 3, 4 dan 5. Itu dilatih sampai 8 kali langkah, masing-masing 1 jurus 1 nafas. Terus kemudian kita coba untuk terakhir, yaitu pernapasan tarik dan pernapasan lempar. Itu tujuannya untuk menfokuskan titik prana telapak tangan, yaitu memfokuskan titik cakra telapak tangan agar kita bisa lebih merasakan getaran energi dari alam, supaya lebih bisa kita rasakan dengan kental ya, dan kita bisa menyentuh energi tersebut. Jadi cara untuk melatih pernafasan tarik dengan pernafasan pelempar atau pernafasan buang itu cukup sederhana. Insya Allah akan saya praktekkan di sini aja. Oke, baik pemirsa, saya coba untuk praktekkan. Untuk pernapasan tarik, kita berdiri tegak seperti biasa, tapi tetap kita tidak memakai cincin atau benda-benda logam yang menyentuh ke tubuh, dan baju dalam keadaan terbuka ya. Jadi untuk pernapasan tarik seperti ini, pertama yang kita baca adalah 2 kalimat syahadat 3 kali. Terus kemudian kita baca ya qawiyyu ya matin 3 kali. Terus kemudian kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Dan terakhir kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas itu barulah kita mulai tarik nafas dalam-dalam, genggamkan tangan, kemudian tarik. Bayangkan di kepala tangan Anda menarik sesuatu yang sangat berat. Nikmati sensasi beratnya yang Anda tarik. Nafas masih ditahan di perut, letaknya di bawah pusat. Nah, setelah sampai sini, kemudian Anda bisa mendorong, keraskan telapak tangan Anda, fokuskan pada tengah, fokuskan pada cakra telapak tangan, rasakan
dan fokusnya bahwa seakan-akan Anda itu mendorong sesuatu yang sangat berat, baik itu mobil atau apa aja, yang penting Anda mendorong sesuatu yang sangat berat. Nafas masih dalam keadaan tertahan. Sesampainya di depan, ucapkan dalam hati Allah dan lepaskan nafas dari mulut pelan-pelan. Untuk pemula, gak perlu terlalu banyak nafas yang diambil karena akan menyebabkan pingsan ya. Jadi saraf-saraf kita mungkin terkejut karena kita gak pernah melakukan latihan seperti itu sehingga akan terkejut. Jadi untuk pemula sedikit aja nafas yang diambil untuk menyelaraskan saraf-saraf kita, untuk membiasakan saraf-saraf kita dulu. Itu yang pernafasan tarik dan pernafasan buang atau dorong. Ini dilakukan sampai 7 kali. Dilakukan sampai 7 kali. Waktunya boleh pagi hari dan boleh juga malam hari. Ya, selepas sholat isya, selepas kita zikir, bisa itu dilatih. Tapi saran saya sebelum latihan berwudu dulu. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Atau mungkin untuk pernapasannya bisa dari kebalikannya, dari depan tarik, seakan-akan Anda menarik sesuatu yang berat ke arah Anda. Sesampainya di sini, Anda bisa mendorongnya ke samping. Fokusnya sama, caranya sama, cuman gerakannya beda. Ini diulang juga sampai 7 kali. Baik, mungkin sampai sini dulu pemirsa, yaitu jurus pernapasan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan saya bagi pemuda-pemuda Indonesia ya, pada umumnya agar bergiat untuk mencari potensi dirinya dan bisa menjauhi berbagai macam jenis narkoba dan hal-hal yang dilarang oleh agama tentunya. Marilah kita cintai NKRI, kita cintai Indonesia, kita cintai para alim ulama. Mari kita berbuat baik, kita berbondong-bondong. Semoga di tahun 2018 ini amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih tawadhu, akan lebih baik dari sebelumnya. Kunci orang berhasil dan kunci orang yang sukses, kunci orang yang selamat apabila dia itu bisa menata dirinya ya. Artinya hari ini lebih baik dari hari semalam dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah kunci orang selamat. Mudah-mudahan kita semuanya diridhai oleh Allah, segala sesuatu aktivitas kita diridhai oleh Allah, dan nantinya kita tergolong orang-orang yang mukhlis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada daya dan tiada kekuatan yang besar di dunia ini melainkan atas ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ki Samsul. Inilah Menyibak Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasukan sosok bersama Ki Samsul Arifin. sebelah mana tadi Anda?